Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Baik Pak, terima kasih Pak. Kamu tadi dari mana? Tadi saya dari toko buku Pak. Setelah dari sana, saya langsung ke tempat Bapak. Oh, begitu. Apakah kamu mau minum terlebih dahulu sebelum memulai konseling ini? Tidak usah Pak, terima kasih. Baiklah kalau begitu. Oh ya, sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti proses konseling ke... Iya Pak, sebelumnya saya sudah pernah mengikuti proses konseling bersama Bapak. Tetapi itu sudah cukup lama Pak, sekitar 1 tahunan yang lalu kalau nggak salah Pak. Oh, baiklah kalau seperti itu. Sekiranya apa yang masih kamu ingat mengenai konseling itu sendiri? Yang saya ingat mengenai konseling itu, Bapak adalah proses pemberian bantuan kepada klien, tidak hanya klien untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya sehingga ia mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Pak, yang saya ingat Pak. Baiklah, itu sudah cukup baik. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan kembali yang mengenai konseling itu sendiri. Nah, konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli. Secara khusus yang dilakukan melalui interaksi antara dua orang dengan tatap muka, di mana di sini adalah konselor dan konseli saja. Di sini pun kamu memiliki etika dasar dalam proses konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana saya menjamin bahwa masalah yang kamu hadapi ini hanya Tuhan. Saya akan dan kamu saja yang mengetahuinya, sehingga diharapkan saat proses konseling pun kamu terbuka dengan masalah kamu agar proses konseling dapat berjalan dengan baik. Jadi apakah kamu sudah mengerti, Dewi? Iya Pak, saya sudah mengerti. Saya akan terbuka dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Baiklah, terima kasih. Kamu mau bekerja sama dan proses konseling ini? Ya, sama-sama Pak. Nah, sekarang bisakah kamu katakan tentang apa yang kamu rasakan sehingga kamu datang menemui saya hari ini? Begini Pak, saya merasa gugup dan cemas beberapa hari ini. Jadi saya bingung harus bagaimana mengatasi kecemasan saya ini. Bisa kamu perjelas apa menjadi penyebab kamu merasakan hal tersebut? Akhir-akhir ini saya merasa gugup dan cemas dikarenakan sebentar lagi kan saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan perguruan tinggi Pak. Nah setelah lulus SMA ini saya takut juga saya tidak dapat melakukan dengan harapan saya. Karena ini saya menjadi tidak fokus saat takut terlupa. Saya takut saya mengecewakan orang tua saya karena saya tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sudah tertipu Pak. Nah beasiswa dan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya, tetapi hal tersebut masih membuat saya cemas dan berpikir Pak, saya harus bagaimana ini ya Pak? Kamu tenang ya Dewi. Lalu apakah hal yang membuat kamu tidak ingin melanjutkan dan tidak ingin mengikuti tes tersebut? Tidak Pak, saya sangat ingin pada saya untuk bisa
melanjutkan ke perguruan tinggi dan membanggakan kedua orang tua saya. Jadi lain ketakutan dan kecemasan saya ini membuat saya berpikir apakah saya bisa melakukan tes tersebut sesuai dengan surat kuliah. Nah, ini mungkin buat saya selalu kira itu. Berarti dapat dikatakan kamu merasa sangat cemas dan ketakutan dengan jalannya tes yang akan kamu hadapi nanti. Apakah benar seperti itu? Iya Pak, seperti itulah yang saya pikirkan. Bapak pernah yang saya alami saat ini? Kalau hal itu sebenarnya Bapak juga pernah merasakan, tetapi pada akhirnya saya berhasil melewatinya dengan baik. Selalu berpikir positif itu kuncinya. Seperti itu ya Pak. Saya melakukan hal itu setiap tapi tetap aja Pak. Kira gitu. Bapak mengerti dengan apa yang Dewi rasakan saat ini. Jadi dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kamu merasa cemas sehingga membuat kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari. Kamu juga sudah membicarakan hal ini kepada kedua orang tua kamu akan hal ini dan mereka meresponnya dengan baik dan sangat mendukung kamu. Tetapi hal itu tetap membuat kamu merasa takut, cemas, dan kepikiran dengan tes yang akan kamu hadapi. Kamu takut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benarkah demikian? Iya Pak, benar sekali. Baiklah Dewi, setelah mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi tadi, selanjutnya kita akan melakukan teknik desensitisasi untuk mengatasi kecemasan kamu ini. Iya Pak, sudah. Teknik Desensitisasi Pak. Teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan konseling dengan membuat konseling rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Tingkatan kecemasan atau hierarki kecemasan ini disusun dan reaksi kecemasan yang rendah sampai reaksi kecemasan yang tinggi. Kemudian konseling diminta untuk reaksi kembali dan membayangkan setiap tingkatan kecemasan. Apakah Dewi mengerti? Iya Pak, saya sudah mengerti. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti, sekarang kita akan mulai. Ya, kamu silahkan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Penjamkan mata Anda, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Baiklah, sekarang kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sangat kamu sukai, di mana tempat tersebut membuat kamu sangat nyaman. Jika kamu sudah membayangkannya, anggukkan kepala kamu. Sudah Pak. Di manakah tempat yang membuat merasa nyaman dan lebih santai? Bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan dengan siapa Anda di sana? Suasana di sini terasa sangat sepi Pak. Tapi sejuk dan menenangkan hati dan pikiran Pak. Di sini saya hanya seorang diri menikmati padang rumputnya.
Bagus, bagus Dewi. Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih rileks, sekarang kamu tarik napas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Hitung dalam hati. Sekarang buka mata kamu perlahan-lahan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Enggak, Pak. Nah, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke di sisi-sisinya. Bapak minta kamu menuliskan hierarki kecemasan kamu saat mengikuti tes beasiswa tersebut. Baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kamu sudah menulis hierarki kecemasan kamu. Sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasi. Kamu silahkan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Pejamkan mata Anda, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Apa kamu sudah merasa nyaman? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Sudah, Pak. Baiklah. Terus kalau begitu, sekarang kita lanjutkan kembali saat kamu berada di ruangan tes. Bayangkan kembali saat kamu masuki ruangan tes. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya sudah mengendalikan kecemasan yang saya hadapi, Pak. Saya merasa kecemasan saya berkurang walaupun terganggu, masih kurang, masih ada rasa-rasa kurang, masih ada kurang kecemasan itu loh, Pak. Masih gimana ya, Pak? Masih ada rasa cemas. Baguslah kalau begitu, Dewi. Sekarang Bapak minta kamu untuk menjelaskan seluruh tubuh, renggangkan otot-otot kamu. Selanjutnya kamu kembali tarik napas dalam-dalam, mengeluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian pelan-pelan buka mata kamu. Sudah, Pak. Nah, bagaimana sekarang perasaan Dewi? Sekarang saya merasa lebih baik daripada pas di awal tadi, Pak. Baguslah kalau kamu sudah merasa lebih nyaman. Bapak rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu dan Bapak yakin kamu bisa menjalani tes beasiswa tersebut dengan baik. Iya, Pak, saya akan berusaha. Ya, sama-sama deh. Bapak minta kamu untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu ya. Iya, Pak. Ya Allah, saya akan berusaha. Baiklah, Bapak rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Bagaimana? Baik, kalau begitu saya akan dahulu. Terima kasih, ya, Pak. Ya, sama-sama Dewi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.